Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Susanti dari kelas 9F nomor absen 34. Pada video kali ini saya akan melakukan identifikasi jenis zat yang ada pada bahan-bahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu unsur. Unsur merupakan zat atau materi yang tidak dapat diuraikan atau disederhanakan lagi menjadi zat lain. Unsur di alam dibagi menjadi 3, yaitu unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam atau metaloid. Contoh unsur-unsur yang ada di sekitar saya yaitu, contoh unsur yang pertama yaitu kabel. Di dalam kabel terdapat sebuah tembaga, seperti ini bentuknya. Tembaga juga termasuk ke dalam unsur logam dengan lambang Cu. Contoh unsur yang kedua yaitu engsel pintu. Engsel pintu terbuat dari besi. Besi juga merupakan salah satu unsur logam dengan lambang Fe. Contoh unsur yang ketiga yaitu panci untuk memasak. Panci terbuat dari aluminium. Aluminium juga termasuk unsur logam dengan lambang Al. Yang keempat yaitu gelang. Gelang ini terbuat dari emas. Emas juga termasuk unsur logam. Lambang dari emas yaitu Au. Contoh yang kelima yaitu case HP. Case HP ini terbuat dari silikon. Silikon termasuk ke dalam unsur semilogam atau metaloid. Lambang dari silikon yaitu Si. Yang kedua yaitu senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur dengan perbandingan massa tetap. Senyawa terbentuk melalui reaksi kimia. Contoh senyawa yang ada di sekitar kita yaitu yang pertama air. Air merupakan senyawa yang terdiri dari hidrogen dan oksigen. Lambang dari senyawa air yaitu H2O. Yang kedua yaitu gula. Gula merupakan senyawa yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Lambang dari senyawa gula yaitu C6H12O6. Yang ketiga yaitu garam. Garam terdiri atas natrium dan klorida. Lambang dari senyawa garam yaitu NaCl. Yang keempat, soda kue. Soda kue merupakan senyawa yang terdiri dari natrium, hidrogen, karbon, dan oksigen. Lambang dari senyawa ini yaitu NaHCO3. Yang kelima yaitu citric acid. Citric acid merupakan senyawa yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Lambang dari senyawa ini yaitu C6H8O7. Yang ketiga yaitu campuran. Campuran adalah gabungan dari berbagai macam materi, baik unsur maupun senyawa, tanpa melalui reaksi kimia dan dengan perbandingan yang tidak tetap. Campuran dibagi menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Yang pertama, campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran dari 2 zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya sudah tidak dapat dibedakan lagi. Campuran homogen lebih umum disebut dengan larutan. Yang kedua, campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran dari 2 zat atau lebih yang partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lain. Campuran heterogen dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama campuran heterogen koloid dan campuran heterogen suspensi. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa campuran yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada larutan garam. Larutan garam termasuk campuran homogen yang terdiri atas air dan garam. Yang kedua, larutan gula.
Larutan gula termasuk campuran homogen yang terdiri atas air dan gula. Yang ketiga, air dan minyak. Air dan minyak termasuk campuran suspensi yang terdiri dari air dan minyak. Yang keempat, ada kopi. Kopi termasuk campuran suspensi yang terdiri atas air, kopi, dan gula. Yang kelima, ada air dan cuka. Air dan cuka termasuk campuran homogen yang terdiri atas air dan cuka. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah contoh benda yang termasuk unsur di sekitar saya, yaitu kabel, engsel pintu, panci, gelang, dan juga cas HP. Yang kedua, contoh benda yang termasuk senyawa di sekitar saya yaitu air, gula, garam, soda kue, dan sitrik asid. Lalu, benda yang termasuk campuran di sekitar saya yaitu larutan garam, larutan gula, minyak dan air, kopi, dan juga larutan cuka. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.